Perkenalkan, nama saya Dr. Kasturi Sinaga. Visi misi saya ada 5. Yang pertama adalah peningkatan kualitas legislatif DPR untuk bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua adalah pengembangan perekonomian rakyat, khususnya yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan dan juga pencipta lapangan kerja di Indonesia, dan khususnya di basis konstituen saya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Yang ketiga adalah visi misi saya adalah percepatan reformasi birokrasi dalam kaitan dengan pengembangan sistem hukum yang berkeadilan dan mampu memberantas korupsi. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas untuk menghadapi kompetisi global lewat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Maaf, waktu sudah habis. Silakan sebelah sana. Terima kasih. Siap, silakan. Kita panggilkan kandidat ketiga dari PD Perjuangan, Marwarar Sirait. Ya, Anda punya 1 menit. Visi misi dimulai dari sekarang. Merdeka! Saya Marwarar Sirait, calon legislatif dari Jawa Barat 9, Subang, Majalengka, Sumedang. Sungguh bangga hari ini 75 orang anak muda dari Subang, Majalengka, Sumedang datang ke tempat ini. Daerah pemilihan saya banyak sekali petani. Yang kita perjuangkan bagaimana pupuk, benih, dan pengairan bagi petani ada kepastian, sehingga petani bisa produksinya makin meningkat, bukan makin berkurang. Juga bagaimana kita lihat pembangunan, begitu banyak pembangunan, karena ini adalah basis PD Perjuangan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Di Kertajati, Majalengka ada bandara yang sedang dibangun. Bagaimana bukan hanya penumpangnya orang Kertajati dan orang Ligung, tetapi penumpangnya juga pesawat itu ditumpangi dan dikemudi oleh pilotnya juga orang Majalengka. Itu yang kita bangun. Kita bangun juga di Sumedang dan Subang. Bagaimana sumber daya manusia bisa ditingkatkan. Itu yang kita mau. Baik, waktu Anda sudah habis, silakan. Kita panggilkan kandidat keempat dari PKS, Abu Bakar Al-Habsyi. Silakan. Salam. Anda memiliki 1 menit visi-misi dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Abu Bakar Al-Habsyi dari Dapil Kalimantan Selatan, Dapil 1, dari mulai Tanjung sampai Batola. Satu hal yang perlu saya sampaikan, alhamdulillah warga Kalimantan Selatan Banua cinta PKS semua. Saya ingin menjadikan masyarakat Indonesia menjadi PKS, masyarakat yang pintar, masyarakat yang kaya, dan masyarakat yang soleh. Artinya pintar adalah bahwa sesungguhnya kalau masyarakat Indonesia pintar, maka akan terjadi sebuah kemakmuran yang baik sekali untuk Indonesia. Kalau masyarakat kita pada kaya, maka berarti kemakmuran cukup bagus untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah soleh. Kalau soleh berarti kita semua jadi masyarakat yang religius. Artinya mari kita bangun semua masyarakat jadi PKS. Terima kasih. Silakan. Sebelah situ. Kandidat nomor 5 dari Partai Golkar, Taufan Rotorasiko. Salam. Anda punya 1 menit. Oke. Visi misi. Kabar semuanya, sehat semuanya. Kabar Sarah. Nah. 1 menit visi misi dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur sehingga alhamdulillah kita semuanya bisa bersilaturahmi di malam hari yang berbahagia ini. Visi dan misi saya sebagai calon legislatif dari Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Tengah 8, Kabupaten Banyumas dan Cilacap ada 3 esensinya. Pertama, membangun infrastruktur untuk Banyumas dan Cilacap, terutama di daerah-daerah pedesaan. Yang kedua, membangkitkan dan mengembangkan UKM, petani, nelayan, dan buruh di sekitar Banyumas dan Cilacap.
Dan yang ketiga, meningkatkan ibu-ibu, bapak-bapak pendukung pendidikan. Selain itu juga ada dua hal di tingkat nasional yang ingin kita perjuangkan. Pertama, korupsi harus lekas hilang dari bumi pertiwi ini. Dan yang kedua, kita ingin rakyat Indonesia sejahtera. Karena ketika Golkar menang, rakyat sejahtera. Oke, baik. Terima kasih. Apa yang mereka sampaikan patut dielaborasi. Apakah semuanya mampu mewujudkannya? Itu adalah tantangannya. Dan kita akan perbincangan itu. Kita duelkan itu sesaat lagi di duel kandidat. Baik. Oke, cukup. Ingat, kita perlu mendengar kandidat Anda. Tidak cuma para pendukung, tetapi yang belum menentukan pilihan juga perlu mendengar mereka. Oke? Ada satu hal yang mengikat semuanya. Semua bilang melawan korupsi, semua bilang berusaha untuk mencari sejahtera. Saya ingin tahu ukuran Bung Abu Bakar, Pak Habib yang tadi menyebut diri, Pak Habib. Kenapa? Apa ukurannya sejahtera menurut Anda? Pertama, kesejahteraan itu adalah yang penting terpenuhi kebutuhan pokok dia. Kebutuhan papan, sandang, papan, pangan dia. Paling tidak untuk satu hari itu terpenuhi. Itulah terlepas dari kemiskinan. Anda menggunakan kata kaya. Kaya dan sejahtera dua hal yang berbeda. Kaya materi. Mengapa Anda melihat itu? Kenapa saya katakan kayak kita ingin melepaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan? Itu yang kita ingin keluarkan. Yang pertama adalah satu hal yang menjadi perhatian kita. Di dapil saya saja menjadi suatu perbandingan antara si kaya dan si miskin itu jauh jaraknya sekali. Jadi apa hasil kekayaan itu tidak dirasakan oleh semua oleh masyarakat. Itulah yang kita akan perjuangkan di sana. Saya ingin ke Pak Kasorius. Anda berada di Partai Demokrat yang sudah melaksanakan semua aktivitas di kegiatan eksekutif selama 10 tahun. Benar. Pernyataan dari saya kira pernyataannya sudah kita lakukan. Kalau kita lihat angka kemiskinan selama pemerintahan SBY sudah menurun. Memang benar, masih ada tantangan, yaitu kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Saya kira persoalan ini memang harus direspons. Tetapi yang penting adalah peningkatan kesejahteraan tidak hanya dalam arti ekonomi, tapi juga dari arti politik, dalam pengertian partisipasi politik, dan juga keadilan dalam artian hukum. Karena apa? Karena kemiskinan itu sebenarnya bersifat struktural, akibat dari eksploitasi yang bersifat politik, di mana kaum miskin ini tidak bisa mengakses baik secara ekonomi, politik dan segala macam untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya saya kira nggak cukup apa yang dikatakan Pak Hasbi. Ya, nggak cukup. Ini kalau hanya makan saja, orang Indonesia semua makan. Tetapi kalau setiap orang individu di Indonesia bisa mengaktualisasikan dirinya, itu lebih baik. Ya. Saya menyatakan tidak hanya makan, sandang, papan dan pangan. Jadi semua kebutuhan manusia itu yang harus dipenuhi. Itu. Ada yang mau komentar soal sejahtera ini? Sejahtera ini ukurannya apa? Bung Karno mengatakan nation and character building. Kita harus membangun bangsa ini bukan hanya fisik. Fisik itu kita membangun jalan, jembatan, waduk, irigasi. Tetapi juga SDM, sumber daya manusia, karakternya mesti dibangun. Ini sangat penting sekali. Karakter bangsa ini adalah bangsa. Apa kalau perut saya lapar susah membangun karakter? Dua-duanya. Perutnya kenyang tapi tidak ada idealisme, tidak ada prinsip, tidak ada value, juga rusak semuanya. Saya pikir dua ini harus dibangun berbarengan. Jadi bagaimana harus komprehensif. Ini yang harus kita lakukan. Tadi saya katakan di Majalengka sebagai contoh bagaimana kita membangun bandara udara. Kita harus bangun juga sumber daya manusianya. Sehingga bagaimana pesawat itu terbang, ada orang-orang Majalengka juga yang bisa menikmati daripada pembangunan itu. Bandara itu adalah masalah kolektif. Persoalan kemiskinan individual menyangkut orang per orang. Ya, maka oleh karenanya kita harus di samping memberikan kesempatan ekonomi kepada individu-individu masyarakat Indonesia agar mereka bisa membangun secara kolektif karakternya, gitu loh. Sebenarnya ada satu hal perhatian. Allah mengingatkan kepada kita wa ma fil ardi wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha. Jadi sebenarnya apa yang ada di isi muka bumi ini termasuk binatang melata akan dapat rezeki dari Allah. Tidak ada istilah kemiskinan. Tapi permasalahannya adalah kata Mahatma Gandhi, sebenarnya manusia bisa terpenuhi kebutuhannya kecuali kepada orang-orang yang serakah. Ini problem yang kita indikan. Keserakahan ini banyak di kita. Memang alhamdulillah Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mengalami kemajuan ekonomi yang cukup bagus dibandingkan di dunia lainnya. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan, yaitu bahwa
pertumbuhan ekonomi ini belum merata. Banyak masyarakat terutama di desa tidak menikmati pertumbuhan ekonomi ini, dan karena itulah kami dari Partai Golkar harus memperjuangkan dan telah melaksanakan perjuangan ini untuk terjun langsung ke tingkat desa. Bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di tingkat-tingkat pedesaan. Karena itulah salah satu komitmen kami Itu juga. Partai Golkar. Nanti diklaim itu milik Partai Demokrat. Saya rasa kami di sini semuanya sebagai anak bangsa, kita bersatu bersama memajukan bangsa yang kita cintai ini. Jadi semuanya bisa memiliki ide-ide yang berbeda-beda idenya, tapi kita perjuangkan bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia kita cintai ini. Sebentar, saya ingin dengarkan Bung Bim. Sebentar. Jadi rasanya kurang kalau dikatakan kesejahteraan saja tok gitu ya. Tetapi memang harus bahagia. Sejahtera perut kita bisa sekolah, kita bisa berobat, tetapi tidak bahagia itu kurang komplit ya. Dan Bahagia itu ukurannya apa? bahagia lahir, riah dan batinnya itu komplit. Nah, memang di Indonesia masih 11%-an ya. Itu masih kemiskinan itu di perkotaan masih besar sekali ya. Itu sekitar 17 juta, kalau di perdesaan itu 10 jutaan. Artinya kita harus mengikis terus menerus. Itu memang kemiskinan itu kaitannya erat dengan pendidikan dan informasi. Kalau kebahagiaan langsung itu terlalu melompat ya. Sebenarnya kemiskinan yang paling penting di situ adalah bagaimana memecahkan kemiskinan demi martabat individu, demi martabat masyarakat, demi martabat bangsa. Ya, jadi begini. Oleh karenanya saya kira bicara soal pemerataan ya. Pemerataan itu kita baru sama-sama kita bersepakat di DPR 9 fraksi ya. Bagaimana membuat undang-undang desa. Kenapa itu penting sekali? Kalau nanti rakyat desa mau sekolah mesti ke kota, ya mau ke pasar mesti di kota. Akhirnya semua harga-harga tanah naik di kota. Penduduk semuanya pindah ke kota. Ada ketimpangan. Dengan adanya undang-undang desa yang kita perjuangkan bersama, satu desa akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Tentu infrastruktur akan lebih baik. Harus lebih konkret. Kita membuat, sebagai anggota DPR, kita harus membuat aturan yang bisa dijalankan. Dengan begitu desa akan terbangun. Nanti itu diklaim milik satu partai tertentu. Nah, kita harus menjadi negarawan. Ya, politisi harus mentransfer menjadi negarawan. Karena itu tadi kayak katakan, ini adalah kita bersama. Kita dalam beberapa hal ya menunjukkan sebagai anak-anak muda di semua partai. Tentu ada waktunya kita bersaing. Tapi sama Tovan kita bekerja sama dalam beberapa kegiatan. Sama Bung Abu Bakar kita juga bisa begitu bersama-sama. Saya pikir acara ini juga harus menunjukkan bukan hanya perbedaan kita sebagai partai, tapi persamaan kita. Kita bisa bersama-sama. Ini kalau bersama-sama semua saya sangat sepakat sekali. Apa kata beliau? Jadi memang kita perlu ada kebersamaan dalam banyak hal, tapi pada satu sisi lain kita tetap akan bersaing pada titik tertentu. Dalam kesempatan ini kita akan bersaing untuk merebut suara. Siapa yang percaya itu? Ingin memperkuat yang apa yang disebutkan oleh Bung Hara tadi. Memang undang-undang desa adalah kerja keras kita bersama, dan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, terutama rakyat dan pemuda-pemudi di desa-desa. Tapi ada satu hal juga yang harus kita tekankan. Setelah undang-undang desa ini diberikan peraturan pemerintahnya, kita juga harus fokus bagaimana memberdayakan dan meningkatkan ekonomi di desa itu sendiri. Bagaimana menciptakan badan usaha milik desa. Ini kalau berempat sudah sepakat, ini Gerindra dan itu dibutuhkan kerja keras kita bersama. Saya kira Indonesia ini milik kita bersama. Kalau memang kita bersepakat, jangan dipaksa berbeda. Bukan. Kalau kita bersatu untuk hal yang baik kan boleh. Ke kiri semua, yang sebelah kanannya bingung deh. Ini nggak bingung kok. Saya sepakat dengan penguatan desa. Saya waktu itu juga 2004-2009 saya di DPD mewakili daerah. Saya juga penguatan untuk desa sebenarnya waktu itu ya. Saya setuju sekali dengan itu. Tetapi masalahnya adalah nanti penggunaan pemanfaatannya itu. Masalahnya bukan itu. Nanti dikorupsi lagi. Bagaimana? Saya sangat sepakat dengan Marwarar bahwa kesenjangan itu harus diatasi, dan lalu undang-undang pemerintahan desa yang memberikan dana kepada desa itu sudah baik, dan juga dari Golkar yang mengatakan belum diuji, jangan bilang udah baik, belum diuji. Undang-undang baru jalan, Bung. Tetapi undang-undang seperti itu yang dikatakan oleh SBY, masih kita buktikan agar yang dikhawatirkan oleh teman dari Gerindra itu tidak terjadi, maka kita harus ada strategi. Strategi pertama adalah uang itu dipakai untuk pendampingan bakti sosial rumah tangga. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat ekonominya. Yang ketiga adalah untuk membangun infrastruktur desa. Ini kalau semua sudah sepakat itu susah nih. Ini sudah dilakukan oleh SBY. Ini masalah strateginya. Strategi pemanfaatan. Kalau kemudian duitnya itu sudah ada, semua sepakat untuk melakukan sesuatu,
saya punya kasus yang harus Anda pecahkan. Sesaat lagi di Duel Kandidat. Jangan kemana-mana.